ketemu sliramu nalika ing puncak setumbu aku langsung kepencot nyawange semu tansah bunga rasane aku bisa kenal ro koe ora nyangka bisa secedak iki dadine aduh Gusti muga iki dalane jawaban dongaku ing saben dinane dino tak lewati kowe gawe ayome ati gawe semangat uripku saben weruh cahyamu meski rembulan ramampu nari wangi nanging semu iso madani atiku laramu lan bahagiamu saiki wis dadi bagian uripku untuk seminggu kan dadi saksi aku lan kowe awal mula dadi siji bakal tak bukteke nganggo kesetiaanku selawase ono liyane mung kowe ning atiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam sahabat NU Borobudur. Ya, wow rame banget ya di sini di studio. Oke, hari ini Mirungganan hadir menemani malam kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap di Mirungganan ya. Oke, salam kemanfaatan dan kemandirian. Mirungganan ngobrol ngalor ngidul ono manfaate. Oke, hari ini Mirungganan kita temanya yaitu Kampung Berdaya Masyarakat Sejahtera. Dan bintang tamu kita hari ini adalah sosok yang tidak asing dengan homestay. Iya, beliau adalah Ketua Paguyuban Kampung Homestay Borobudur. Beliau adalah Bapak Musli. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Yus. Iya, terima Terima kasih sudah bersedia hadir di sini Pak. Baik, terima kasih kembali. Iya, oke. Sebelum kita masuk ke tema kita ya Pak ya. Ya. Boleh perkenalan dulu Bapak. Oh, Untuk biar sahabat NU Borobudur semua lebih mengenal Bapak. Baik teman-teman sahabat-sahabat semua. Perkenalkan nama saya Muslih. Saya lahir di Magelang ke tahun 1974. Tempat tinggal saya sekarang itu ada di Dusun Ngaran 2, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Yang mana pada saat ini orang lebih mengenal kampung kami dengan nama Kampung Homestay Borobudur. Wow, kampung homestay loh. Itu pasti perjalanannya nggak mudah nggih Pak nggih untuk kemudian menjadi kampung homestay. Awal mulanya kemudian menjadi kampung homestay itu bagaimana Pak? Baik Mbak, sedikit cerita ya. Iya. Senang aku kalau ada storytellingnya ceritanya. Kampung Homestay Borobudur ini. Iya. Jadi seiring dengan perkembangan pariwisata di Borobudur yang semakin tahun semakin banyak pengunjungnya, yang mana data terakhir sebelum pandemi itu kurang lebih pengunjung atau pengguna jasa di Candi Borobudur itu sekitar 4 juta per tahun. Wow, banyak Sedih ya bayangkan ternyata kan? wisatawan Nah, datang. Alhamdulillah. dari sekian banyak pengunjung itu kan
banyak sekali tamu-tamu yang pertama kemalaman. Nah, nggih. Datang ke Borobudur, mereka tidak tahu kalau Borobudur tutup jam 5. Mereka datang jam 5 lebih, otomatis pintu gerbang sudah ditutup. Iya. Akhirnya mereka cari penginapan. Nggih. Nah dari situ masyarakat Dusun Ngaran 2 akhirnya ada beberapa yang membuka homestay. Tahun 2000 itu ada sekitar 4-5 homestay lah. Itu sudah perintis istilahnya. Perintisnya, termasuk jenengan berarti perintisnya itu? Malah bukan Mbak. Malah bukan perintis saya itu. Karena di tahun itu saya bekerja waktunya belum pasti pulangnya. Kadang saya pulang sampai malam, tengah malam. Jadi belum bisa memberi kontribusi kepada kampung atau daerah sekitar. Kemudian makin tahun makin banyak, tapi hanya orang-orang tertentu yang berani buka, yang mereka bisa menerima tamu, kemudian care dengan pariwisata, itu mereka berani buka. Oh, iya. Kemudian di tahun 2013 itu saya sudah, jam kerjanya sudah jelas, setiap jam 3 saya pulang di rumah. Nah dari itu kemudian saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk kampung ini gitu. Dan saya bermain ke teman-teman yang sudah buka homestay. Kemudian bagaimana kalau di sini kita perbanyak homestay, tentunya dengan diadakan sebuah paguyuban atau perkumpulan agar kita bisa sharing bagaimana kiat-kiat dalam melayani tamu. Gitu. Yes. Dari sedikit kemudian jenengan termasuk pengen membangun kembali desanya gitu ya, Mbak. gimana caranya biar sejahtera, akhirnya kemudian narik-narik orang-orang untuk bikin homestay juga. Iya, gitu. saya ada pengalaman yang sampai sekarang masih saya ingat itu Mbak. Saya suka itu ada cerita, dengerin ya. Pasti Ada, menarik ini. itu masih sepupu saya, tapi saya manggilnya itu Kang. Kang, Mbok omah iki ge homestay gimana toh? Dia jawabnya, gimana mau tamunya orang, rumahnya jelek. Rumahnya waktu itu belum diplester Mbak, masih boto, kelihatan tataran boto itu. Iya, sekarang gini, jangan tanya tamunya mau apa enggak. Saya tanya kamu, boleh enggak kalau ada tamu nginep sini, semalam bayar 500.000 satu rumah? Ya oleh, gitu ya kan. Langsung boleh, gitu. Oke, kalau gitu saya jualkan, bilang gitu. Saya tawarkan ke tamu karena kalau high season atau masa rame itu kan pasti kurang penginapan. Sementara HP saya masih terus berdering, banyak orang nyari kamar, nyari rumah. Nah, dari itu rumah saya foto semua, tampak depan, tampak samping, kamar, kemudian ruang keluarga, toilet yang paling penting saya foto. Biarpun dia tembok utama itu belum diplester, tapi toilet sudah bagus. Kadang orang lebih, yang penting toiletnya bagus. Ya. Dari situ saya tawarkan ke tamu, mohon maaf kami hanya tinggal satu homestay ini. Kalau Anda mau. Akhirnya tamunya mau juga. Nggak tahu karena kepepet atau apa saya tahu ya. Tapi akhirnya mau lah, dari situ sering saya jual terus. Kemudian dia dari pendapatan itu untuk memperbagus. Temboknya akhirnya diplester. Kemudian kamar mandinya ditambah dan seterusnya. Dari situ, jadi begitu cara kita memotivasi teman-teman karena banyak yang nggak pede dengan dirinya sendiri. Kita yang harus memacu mereka. Begitu Mbak. Ya. Terus itu tadi jenengan bicara menawarkan lewat foto-foto itu lewat aplikasi atau bagaimana itu, atau jenengan pasang nomor HP atau gimana itu? Oh iya Mbak, jadi kampung homestay itu kan ada sebenarnya di kampung itu sejak tahun 2000. Namun kami launching itu mendeklarasikan diri istilahnya. Itu tahun 2017. Biarpun sebelum itu kita sudah eksis ya. Sudah banyak tamu yang datang ke sini. Kita membuat sebuah website, namanya website itu Kampung Homestay Borobudur. Kampung Homestay Borobudur. Kemudian kami buka sosmed. Kalau sosmed itu sebelum tahun 2017 kita sudah ada. Tapi website itu baru 2017. Kemudian kita mengundang gubernur, mengundang bupati, dan pejabat-pejabat terkait
untuk hadir di launching Kampung Homestay Borobudur tersebut. Berarti Pak Ganjar itu ya? Iya, namun sayangnya waktu itu Pak Ganjar tidak bisa hadir karena kami mengundang itu Hamin 15 hari. Terlalu mepet katanya. Oh iya. Dan beliau sudah menyanggupi di tempat lain. Namun alhamdulillahnya setelah launching suatu saat Pak Ganjar datang khusus untuk ke Kampung Homestay bertemu dengan kami gitu. Apresiasinya beliau bagus. Iya. Nah, dari situ orang telepon ke kita. Jadi orang kalau sekarang itu kan datang ke satu tempat, sebelum datang mereka sudah browsing. Saya mau ke Borobudur, mereka kan buka Borobudur. Nah, kenapa website kami beri nama Kampung Homestay Borobudur, bukan Kampung Homestay Ngaran. Nah iya, nah, kan? karena ada ikon. Padahal kami ada di Dusun Ngaran. Itu salah satu branding kami. Enggak mungkin dong orang akan nyari Homestay Ngaran, gitu kan enggak? Iya. Tadi mereka akan nyari Homestay Borobudur. Otomatis kata kunci kami itu masuk. Iya. Gitu. Itu orang mengetik Borobudur kan mungkin website kami akan keluar seperti itu. Dan tujuan kedua, agar paguyuban ini nantinya tidak hanya untuk satu kampung. Borobudur itu adalah desa Borobudur, kecamatan Borobudur. Maka banyak juga di luar Kampung Ngaran itu yang bergabung dengan paguyuban kami. Wow. Gitu. Jadi sudah mewakili. Sudah melebarkan sayap gitu, gitu sudah. Oh, websitenya itu ternyata sudah jauh ke depan visi misinya gitu ya. Iya, Mbak. Ya, jadi tidak hanya mewakili Ngaran itu sendiri, tapi inginnya itu mewakili Borobudur. Borobudur, betul. Wow, keren banget, wow. Menginspirasi sekali. Terus ini saya penggagas pertama itu sebenarnya siapa sih, Pak? Pengen tahu, penasaran saya itu. Kalau ditanya kayak gitu aku malu, Mbak. Karena sebenarnya ya saya, Mbak, waktu itu. Tapi kan nggak bisa, saya pikir sendiri kan nggak mungkin. Saya konsultasi dengan teman yang namanya waktu itu Mbak Dwi, ada Mas Bugo, ada Mas Arif, ada Mas siapa tuh yang punya homestay Rivalia. Aku kok pengen kampung ini jadikan kayak gini. Nah, mereka mendukung. Oke, bagus itu Pak Musri, bagus ya. Oke, kalau bagus saya hanya minta dukungan moral saja. Untuk material biar ada yang mendukung tersendiri gitu. Ya, dari situ kemudian kami launching dan waktu itu prinsip saya tidak akan memungut biaya apapun dari pemilik homestay sebelum saya berkontribusi. Wow. Artinya saya launching itu pun tidak satu pun pemilik homestay kita pungut biaya. Biarpun launching waktu itu alhamdulillah ada yang backup, Mbak. Oh. Jadi niat baik pasti akan ada jalan di situ. Wow, keren. Padahal kalau dihitung waktu itu untuk launching butuh biaya lebih dari 10 juta. Wow. Tapi karena pemilik homestay juga mungkin wong Jawa kan nggak bisa kalau diam saja. Sementara ini juga untuk masyarakat. Akhirnya pada tanya, Pak Mas gimana kami nggak diminta apa-apa. Oke, kalau mau berkontribusi silahkan panjenengan buat snack. Tapi di snack kampung saja, beli jajan pasar, taruh di tedo, nanti ditaruh di meja-meja tamu. Dan ternyata laris juga itu, karena pejabat-pejabat kan jarang makan jajan-jajan pasar. Iya, biasanya yang mewah-mewah malah. Iya, dan mereka ternyata terkesan dengan ulah yang sedikit jahil kayak gitu. Iya, wow. Nah, dengan begitu masyarakat makin semangat ya Pak ya. Iya. Adanya launching kayak gitu semangat ya. Iya. Intinya kami ingin mengabarkan bahwa kami ada gitu aja kepada para wisatawan. Bahwa di Borobudur itu ada homestay yang siap menampung tamu wisatawan yang bermalam ataupun kemalaman. Bedakan bermalam dengan kemalaman. Kemalaman, yes. Pengen bisa maksudnya berhari-hari keliling Borobudur gitu ya. Iya, makanya dari itu. Dan sekarang semakin berkembang, Mbak. Iya ya. Dalam arti bukan cuma homestay di Ngaran itu. Ada juga kerajinan dari pandan yang dikerjakan oleh ibu-ibu. Oh. Karena ada banyak tamu nginep itu kan akhirnya saya bisa beli apa di sini? Saya bisa ngapain di sini? Iya. Apa yang bisa saya bawa pulang kan? Wow. Gitu. Jadi what can I do? What can I see? What can I buy? Apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lihat, dan apa yang bisa saya beli. Itu wisatawan itu, Pak. Nah, makanya kami berusaha mengakomodir itu semua.
Yes, bagus sekali saya sampai wow. Ternyata gini, saya jadi penasaran jenengan itu kerja di mana sih Pak sebenarnya? Sebenarnya pemikirannya udah jauh sekali. Bagaimana kemudian jenengan memperlakukan turis? Oh, turis itu pengennya seperti ini gitu. Sampai sedetail itu jenengan. Kebetulan kerjanya saya juga nggak jauh-jauh dari pariwisata, Mbak. Oh. Ya, saya sehari-harinya bekerja di Taman Wisata Candi Borobudur. Oh. Di saat ini saya di Museum Kapal Samudra Raksa Borobudur. Oh. Yang kebetulan juga katanya lagi viral. Oh iya, sekarang ada itu ya layar-layar Ya, gitu ya. lantainya Wow. dari LED kita. LED, wow, Iya. keren. Harus datang ke sana ya. Harus. Iya. Iya, harus. Nikmati. Dan apa namanya? Rasakan pengalaman bahwa di Borobudur itu tidak hanya candinya, tapi juga wisata-wisata lain itu ada. Ternyata di Borobudur ada Museum Samudra Raksa yang sekarang sudah ada lantai dari LED dan itu wow banget seperti kita menginjak lautan ya. Iya. Kita Gitu. kayak jalan di atas laut. Seperti Di jalan di bawahnya atas ada laut gitu biota-biota ikan gitu. Yes. Biota-biota laut gitu. Saya tertarik dengan ucapan jenengan tadi yang di Borobudur bukan hanya candi saja. Itu baru saja kami bikin paket namanya Borobudur dari sisi lain. Oh, ada paketnya ternyata. Oh iya, sekalian promosi di sini. Jadi Ya, bagus. Borobudur dari sisi lain itu kan, Oke. apalagi di masa pandemi ini kan Oke. kita nggak boleh naik candi. Yes. Kita bisa lihat candi dari sisi lain, dari Pondok Setumbu, dari Oke. bukit-bukit atau mungkin dari pinggir sawah. Tapi bukan maksud dari sisi lain bukan hanya itu saja. Oke. Kita bisa melihat Borobudur dari kultur, budaya dan destinasi wisata yang lain. Mm-mm. Ini yang banyak orang belum tahu Oke. bahwa di Borobudur ada banyak sekali destinasi yang bisa dikunjungi. Wow. Baik destinasi, atraksi, edukasi maupun home industry. Mm-mm. Saya kasih contoh yang paling terkenal itu kalau pagi kan sunrise Pondok Setumbu. Oke. Turun dari sunrise kalau paket kami ya Mbak ya, Jen, itu jen, mau naik sekalian ontel ini. atau naik VW atau naik pakai Nggih, transportasi apapun bisa. Nggih. Itu turun dari sunrise itu kita langsung naik ontel ke tempat gerabah. Di situ ada sebuah kampung yang Nggih. mana di situ adalah semua pengrajin gerabah. Iya. Ya. Pengrajin gerabah di situ kita bisa praktek membuat gerabah, hasilnya dibawa pulang. Wow. Nah, itu. Jadi ngelilingi desa Borobudur itu tidak bisa hanya sehari ya. Tidak bisa, Wow. harus 2 malam 3 hari. Gitu. Kalau nginep di kampung homestay. Nginepnya di kampung homestay. Iya. Kemudian dari situ, dari gerabah Yeah. nanti jalan lagi di pinggir-pinggir sawah, pemandangannya cukup bagus. Kita datang ke home industri madu. Wah, iya. Di sana kita bisa melihat cara beternak madu dan cara mengambil madu dari sarang lebah. Ada tekniknya Ada ya. tekniknya itu. Ini Dan belajar ya. kita nggak akan tertipu kalau itu madu campur gula. Enggak, karena kita bisa melihat Wow. prosesnya. Itu. Kemudian berikutnya lagi ke rumah kamera. Oke. Dari rumah kamera naik lagi ke Pete, nanti turunnya di Ngargogondo, di sana ada wisata Taman Kelinci. Oh iya. Wow. Itu satu putaran itu sudah hampir setengah hari Mbak. Nje. Ya. Iya. Dari situ nanti jalan lagi sampai ke Wanurejo. Di sana Oke. ada Jangyat, ada Batik, Oke. ada Rikrok. Banyak lagi. Kalau saya Iya. ceritakan nggak selesai ini nanti. Saya aja, orang Borobudur aja jarang loh namanya keliling. Paling cuma lewat gitu loh Pak saya itu. Pengen datang ke Kampung Gerabah gitu, pengen nyoba gitu. Kadang gitu, aku juga ngubungi sopo ya. Mungkin memang bingung loh Pak. Iya. Berarti kayak gitu ada ya Pak, misalnya ada nomor-nomor yang dihubungin kalau misalnya ada tawaran satu paket gitu. Oh bisa Mbak, bisa. Transportasi nanti pilih. Kalau budgetnya tinggi pakai VW. Oh, gitu Kalau nanti. budgetnya menengah pakai odong-odong. Oh, Kalau ada ba- paket PB,
Paket menengahnya nanti yang Pak Wali paket odong-odong ada loh guys. 500.000 itu sudah bisa muat paling enggak 30 sampai 40 orang. Wow, 500.000 30 sampai 40 loh. Iya. Pakai odong-odong. Bisa keliling loh Desa Borobudur, keren Kalau toh. pengen olahraga naik sepeda ontel. Wow, itu Satu ontel cuma 15.000. Tuh, satu ontel 15.000 loh. Ayo pemirsa. Jadi Iya, transportasi datang ke nanti Borobudur. pilih, sesuai budget. Wow, yes. Wah, itu menggiurkan sekali ya. Iya, dan nanti di kampung homestay pun bisa praktek melukis payung. Oh, disediakan payung kayak kertas gitu berarti? Iya, kita ada payung, kalau dulu kertas ya, tapi agar payung itu benar-benar bisa dipakai, sekarang pakai kain, Mbak. Oh. Kain tapi semi-semi plastik gitu. Oh, Jadi kalau kertas itu nanti kalau buat benar-benar payungan takutnya robek. Okay. Makanya di kampung homestay payungnya dari kain semi plastik, terus nanti dikasih cat dasar baru dilukis. Tamu kita ajak ngelukis. Wow, yes. Lukis payung, anyam pandan Wow. gitu. Jadi Kemudian ada lagi nanti oleh-olehnya jamur. Oh. Banyak banget, Mbak. Enggak selesai kalau cuma Gak sehari. selesai nyeritain tentang itu. Aku bilangnya wow terus terpesona. Datang ke Borobudur ya, tambah terpesona. Yes. Terus bagaimana sih keadaan masyarakat itu kan kampung homestay itu kan tadi rilisnya 2000 itu ya mulai ada homestay di situ sekitar itu 2000 kemudian jenengan 2013 mulai menggagas untuk bagaimana ajak-ajak orang-orang ayo kita bikin homestay akhirnya 2017 itu rilis ya bener-bener kita buat website dan benar-benar siap untuk homestay. Nah, perubahan masyarakatnya di situ bagaimana dan lingkungannya maksudnya perilaku masyarakatnya jadi berubah atau bagaimana itu Pak? Positif pastinya ya? Alhamdulillah kalau dalam hal tradisi kami nggak ada yang berubah, Mbak. Wow, keren. Kita tetap menjalankan tradisi kita seperti kalau di kampungan ada rebana, ada perjanjian Ya, gitu kan. tetap jalan. Sementara banyak homestay yang rumahnya itu mepet sama masjid. Nah dari itu kalau pas misalnya malam Jumat kan biasa ada rebana. Okay. Nah, itu kalau ada tamu yang mau nginap kita kasih tahu lebih awal. Ini malam Jumat nanti kalau panjenengan nginap di sini, gitu. di sini ada ini, ada ini. Okay. Oke, kalau oke ya monggo. Kalau enggak kita carikan yang agak jauh. Saat itu. Yang kedua turis asing. Turis asing yang nginap di dekat masjid pasti akan diberitahu. Ini setiap 5 jam atau berapa jam sekali ada adzan ini. Iya. Karena banyak yang nggak bisa menerima, Mbak. Kalau nggak bisa menerima ya bukan adanya yang kita hentikan, kamu yang pindah dari sini. Cari homestay yang lain yang jauh dari masjid. Jadi selalu kita sampaikan kekurangan kita di awal. Gitu. Kemudian terkait dengan misalnya anak-anak jadi niru pakaiannya dan lain. Nah, itu alhamdulillah sekali enggak, Mbak. Enggak. Ya. Kalau yang lebih positif itu yang jelas wawasan. Jadi banyak sekali pemilik homestay itu dipintarkan oleh tamu, Mbak. Wow, jadi mereka itu komunikasi ya dengan tamunya sendiri ya. Oh ya, jadi tidak terpisah gitu ya Tidak, rumahnya. Mbak. Jadi misalnya terpisah pun masih cuma tembok kayak gini dan ada pintu. Jadi misalnya ini homestay tamu, ini pemilik rumah, ini ada pintu. Saat tamu ini ada yang kurang misalnya tehnya habis atau apa, ada yang diketok. Ada diketok. Kalau beda rumah, pelayanan nanti kurang maksimal. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu suguh, lungguh, gupuh. Tahu ya Mbak ya? Iya. Nah, tapi kalau orang sekarang kan mengatakan pelayanan prima. Pelayanan gitu. prima. Atau excellent service gitu. Yes. Oh iya. Oh jadi dengan adanya tamu itu terjadilah komunikasi kemudian tadinya misalnya yang pemilik rumah itu mungkin kan pendidikannya beda-beda gitu ya. Mungkin kalau ada yang pendidikannya mungkin tidak sempat menganyam pendidikan di bangku kuliah gitu akhirnya komunikasi terjadi gini loh gini dikasih tahu sama tamu-tamunya gitu tamu itu banyak memberi masukan. Oh ini yang tadinya nggak ada kamar mandi dalam jadi ada. Yang tadinya misalnya ruang tamu nggak ada hiasannya, kadang tamu ini dikasih bunga bagus loh Bu. Dari situ mereka berkembang gitu ya. Bagus. Yes, suka banget ya ngobrolnya sampai wow. Terus bagaimana dampak kalau saat ini kan pandemi COVID ya Pak? Pasti ya ada penurunan
wisatawan kan. Oh iya Mbak. Iya. Iya. Terus bagaimana dampaknya terhadap ekonomi masyarakat yang tadinya mereka pendapatannya dari homestay, kemudian pasti ya menurun. Iya. Terus bagaimana masyarakat menyikapinya gitu? Kalau menurun pasti menurun ya Mbak. Iya. Ya. Karena kayak gini. Hampir Bahkan semua sempat masyarakat. Iya. tutup kan. Kalau Iya, belum iya. tutup juga otomatis homestay pun dikunci karena nggak ada tamunya. Kan Iya. gitu. Cuman alhamdulillahnya di kampung homestay itu homestay bukan sebagai mata pencarian pokok. Wow, Jadi bagus itu. pemilik homestay itu mereka rata-rata punya pekerjaan pokok masing-masing. Ada yang bertani, ada yang pedagang, ada yang pegawai dan lain sebagainya. Jadi saat pandemi pun ya istilahnya cuman bukan kok unjuk mereka susah makan enggak. Tapi istilahnya yang biasanya ke mall jadi enggak. Yang biasanya itu kalau malam minggu jalan-jalan beli sate dan lain-lain ya jadi cuman di pasar aja gitu aja. Jadi mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting saja. Tapi kalau istilahnya terus istilahnya dalam hidupnya kok serba kekurangan enggak juga. Karena kami masih di kampung Mbak. Kalau cuman misalnya enggak bisa beli sayur ya minta tetangga masih bisa kok. Iya. Untuk makan sehari-hari masih bisa karena kalau di kampung itu rasa kekeluargaannya masih tinggi. Iya, masih Iya. kental dengan Masih kekeluargaan kental, itu. masih tinggi. Pasti kalau misalnya kita cuman ngarurui aja orang lewat, panen opo, wis dah Mbak, udah Iya. kesono po. Udah dikasih, cuman bilang aruh-aruh aja udah dikasih kalau di kampung itu ya. Iya. Semongkone kok abing-abing pasti Oh, dikasih. dikasih. Cuma modal ngarurui. Kalau di desa saking apanya, kekeluarganya yang sangat tinggi. Iya, kekeluarganya masih sangat kental kalau di Iya. kampung itu. Dan Iya. itu yang tidak dimiliki di kota Mbak. Makanya banyak tamu-tamu homestay itu senang mereka nginap di kampung homestay. Nggih. Yang sering saya dengar tuh, saya senang Pak nginap di sini. Kenapa? Orang nggak pada kenal aja tanya kok. Tanya. Saking Jadi anu ya. iya, saat pagi-pagi mereka jalan itu nggak kenal kan orang kampung pada maduk, Mas, Bu, gitu. Nah mereka senang. Sapaan, mereka senang ya. Senang ya di sini nggak kenal aja disapa. Iya. Sementara mereka di daerahnya sendiri nggak ada yang nyapa keluar dari Iya, rumah. iya, Seperti iya, itu. iya. Yang kedua, mereka buka pintu atau buka jendela saat pagi hari. Nggih. Yang mereka lihat tanaman hijau-hijau. Halaman luas. Nggih. Itu ternyata mereka merasa udaranya seger enak. Karena apa? kalau di tempat kami itu buka pintu ya tembok, buka jendela ya tembok tetangga gitu. Iya. Di sini enak sekali gitu. Ya soalnya kalau di daerah Borobudur itu kebanyakan mayoritas itu masih punya halaman, terus ada pohonnya. Iya. Kalau di Borobudur khasnya pohon rambutan ya Pak? Iya, pohon Masih rambutan pohon di atas kampung Mbak. Nah itu Mbak, itu juga satu kelebihan kami juga. Nggih. Tamu-tamu yang nginap di homestay saat musim rambutan, musim rambutan, nggih. mereka boleh metik semaunya, bahkan bawa pulang pun boleh. Boleh. Nah itu mereka senang Saking banget toh. ramai nggih. Iya. Mereka senang banget, padahal di tempat kita rambutan nggak ada yang makan. Oh, iya. Nah mereka senang banget itu. Wow. Ya, kemudian kalau misalnya gini Pak, mungkin ada ya desa-desa lain yang pengen juga buat seperti kampung Borobudur. Tips-tipsnya bisa dibagi Pak. Oh baik kalau Mungkin nanti di kecamatan lain juga pengen bikin wisata juga. Kalau pengen bikin sebuah kampung yang mana kampung itu banyak homestay-nya Nggih. atau akan menjadi sebuah kampung homestay. Nggih. Itu yang pertama adalah kebersihan, Mbak. Kebersihan homestay karena tamu nginap di homestay itu yang mereka cari bukan kemewahan. Tapi kekeluargaan dan kebersihan. Jadi pemilik homestay itu harus kesan kekeluargaan. Istilahnya kayak kita itu menyambut saudara jauh yang lama nggak pulang-pulang. Kesannya seperti itu penyambutannya. Keramahan itu. pertama Keramahan. itu yang Biarpun ditawarkan. sebenarnya juga rupiah endingnya ya. Iya. Itu kan. Iya. Tapi kesannya kan seperti itu. Nggih. Kemudian kebersihan itu kenapa pokok orang kota itu lebih senang kebersihan. Yang sangat mereka perhatian itu kebersihan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu kebersihan sangat penting. Artinya saat ada tamu menginap kemudian sudah check out. Kelihatannya mungkin spray itu masih bersih. Karena nggak ada noda. Kalau kita teledor itu nggak kita ganti karena nggak ada noda. Masih halus. Tapi
Kalau di tempat kami itu harus diganti. Oh. Karena apa? Tahu nggak kalau di situ nanti ada rambut? Oh, iya. Hal sampai sekecil itu harus diperhatikan. Itu ya namanya kebersihan itu. Jadi bukan cuma kebersihan yang kelihatan enggak. Yang enggak kelihatan yang dikira-kira itu ini bantal bisa ada rambutnya, spray bisa ada rambutnya. Yang lepas dari mata kita, tapi mata tamu bisa lihat. Bisa lihat. Oh. Nah, itu yang paling harus diperhatikan Iya, itu. iya, iya. Yang kedua, orang nginep itu pasti akan menanyakan, kalau saya nginep di tempat kamu, apa yang saya dapat? Selain nginep. Oh Bapak misalnya nanti bisa ke wisata ini, jaraknya 2 kilo, wisata ini jaraknya 1 kilo, wisata ini. Atau Bapak bisa membuat kerajinan di tempat kami, istilahnya kayak home industry, praktek dan sebagainya. Tapi kalau sebuah homestay atau kampung homestay kok jauh dari destinasi, kemudian Anda ada atraksi, edukasi, harus dibuat dulu itu agar orang tertarik. Karena orang bukan hanya nginep, tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu saat nginep itu. Iya. Karena kalau sekarang itu lebih banyak pengennya itu pengalaman gitu, mencari iya, pengalaman. Betul. Biasanya pengunjung-pengunjung yang sekarang itu sukanya mencari pengalaman gitu ya. Iya, pengalaman yang didapat di penginapan itu. Makanya kalau mereka nginap di hotel yang mewah sudah biasa. Iya. Tapi kalau di homestay kan beda. Beda. Iya. Iya. Pengalamannya pasti berbeda, makanya dari itu salah satu yang menarik dari homestay adalah menambah pengalaman bagi pengunjungnya itu sendiri. Baik, sekarang saya akan bacakan komentar-komentar yang sudah masuk. Terima kasih. Ada ya, Mbak? Masuk ya? Ada. Iya. Muhammad Abdurrahim hadir. Terima kasih sudah menyimak ya. Sardi Ardi, Pakem derek nyimak. Wow, dari Pakem itu berarti anu nggih? Ini kayaknya juga punya homestay dia. Oh, dia juga Sardi punya Ardi. homestay. Oh. Iya, Khairun Nisa, derek nyimak. Terima kasih. Huda, derek nyimak juga. Om Cah, derek tanya, apakah ada harga patokan untuk homestay di kampung homestay? Oh, harga patokan, Pak. Ada Mbak, harga Oh, patokan. ada. Di kampung homestay itu untuk satu rumah isi 3 kamar, itu kita jual 500.000. Satu rumah ya. Satu rumah 3 kamar. Isinya 500.000. Fasilitasnya apa? Kamar mandi dalam, Nggih. kemudian fan, Nggih. kemudian minum teh dan kopi. Oh, sudah gratis minum teh dan kopi. Iya, Wah. itu teh dan kopi itu nggak habis, karena kalau habis kita jok lagi. Oh, Jadi mereka terus- mereka buat sendiri. Oh, disediain untuk Disediain, mereka buat sendiri. Jadi biar kesannya mereka itu di rumah sendiri. Ya. Tidak harus dilayani begitu. Kemudian yang jual per kamar juga ada. Jadi kan kita menangkap kemauan tamu ya. Ah, iya. Ada tamu yang saya tuh cuman berdua sama istri atau mungkin kakak adik, masa beli satu rumah ya. Ada yang menyediakan per kamar. Oh, ada. Ada satu kamar itu 150.000, fasilitasnya sama tadi, tapi non AC. Kalau yang AC satu kamar itu kalau low season gini itu 250, kalau high season antara 300 sampai 350. Oh. AC air panas sarapan pagi. Oh, gitu. Jadi kemudian dari paguyuban itu berarti kemudian menentukan harganya gitu Oh ya? iya, iya. Oh, iya. biar kompak gitu ya? Kompak, iya. Iya. Sebentar ternyata saya, ini punya HP saya kurang komentarnya. Oke, terima kasih. Dari awal ini Om Cah nyimak ngarep dewe. Oh ya, terima kasih. Ade Nurmanto, derek nyimak juga. Terima kasih. Zudi Syarif hadir nyimak, terima kasih. Terima kasih. Alif Brian Al-Ghifari, nyimak sinambi nangkring. Angkringan Migunani sudah kembali buka promosi ini ya. Ya, datang ke angkringan ya, yang dekat-dekat dengan gedung NU ini ya. Sevin lah wis ganti to jebule. Apa nih sing ganti iki maksudnya? Jumin Borsel, nyimak Bu Guru ya, terima kasih. TPK Sabilum Najah, lereng menoreh hadir ya, makasih. Semoga bermanfaat ya. Julian Budi Prayoga, nyimak dari rumah sambil kemulan. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Bakoh Kukoh, Studio 2 nyimak, terima kasih. Dari Fatayat NU Wanurja Borobudur,
Sukses untuk Kampung Homestay. Terima kasih. Sukses selalu pokoknya ya Pak ya. Ansor Borobudur hadir nyimak. NU Manjak Singi Borobudur mantap. Memperdayakan ekonomi masyarakat. Betul sekali. Wakid bin Hashim merungokkan dari studio. Terima kasih ya sambil ngomong itu. Pokoknya anaknya nempel terus. Untung YP Wawan Geni inspiratif. Wow, bintang 5 Pak dikasih Terima inspirasi. kasih. Wah, sangat menginspirasi memang kok ya. Homestay itu menginspirasi dan sangat apa ya maksudnya ya? Menggiurkan ya Pak ya, Ya, bisnis satu itu, yang kedua untuk bikin homestay. Kalau orang yang sudah punya rumah itu kayak nggak butuh modal loh Mbak. Nah iya betul Iya kan? itu enggak. Nggak Taruhlah ada pengeluaran jenengan- untuk pegawai. Jenengan punya rumah satu, kamarnya ada 3. Oke. Kalau masih anak kecil kan satu rumah cuma 1 kamar yang dipakai. Iya yang dipakai, iya enggak Yang mau. 2 Pak. kita jual dong. Oh iya. Iya kan? Mau bagus sekali ya. Kalau nggak laku kita juga nggak rugi, kalau laku tambah rezeki. Ah betul. Kan gitu. Rezeki tambahan Seperti ya. itu yang saya Bisa buat sampaikan. sodako. Iya, Iya iya iya. Iya. gitu. Yang penting bersih tadi, bersih ramah tamah. Itu catat bersih ramah tamah kuncinya ya. Baik dari NU Wiringin Putih Borobudur salam sungkem Pak Musli. Sungkem jih matur suwun. Dari Muslimat NU Borobudur menginspirasi, keren. Wah, memang menginspirasi. Dari Lulu, niat baik pasti akan ada jalan. Apalagi kalau untuk kesejahteraan masyarakat, Masya Allah. Semoga sehat terus dan makin sukses Pak Muslim. Amin. Dan Kampung Homestay Borobudur juga makin sukses. Samsul Aziz, Blitar derek nyimak yai. Dari Blitar jauh banget. Makasih ya. Makasih. Jauh banget. Kalau ke Borobudur jangan lupa Iya, mampir. nginap di Kampung Homestay. Baik, untung YP Wawan Geni, homestay bintang 5 pokoknya. Sip, wow Terima makasih kasih. ya. Movianto Movie, oke, barokallah. Amin. Alhamdulillah, amin. Movianto Movie lagi, oke, jos. Aryan Mahsun, derek nyimak saking bawah Watu Putih. Mana ya bawah Watu Putih itu ya? Waktu putih. Om dari Malangan Kargogoto Kargogoto ya. sana juga rame kok, rame sekarang sana. Oh iya. Banyak iya. homestay juga ada di Oh sana. iya, ikut semangat juga ya homestaynya, moga selalu sukses. Dari Triatno, Derek Nyima, makasih. Fauzi Al-Fadli, Mas Yo gak iso merapat, tetap melu nyimak. Terima kasih, sudah setia selalu dengan pimpinan. Muhammad Abdurrahim hadir, kasih. Sardi Ardi, Pakem Derek Nyima. Wow, makasih ya. Udah gitu ya? Oh ya, kita lanjut lagi atau break? Oh ya maaf, kita break dulu ya, dengerin lagu-lagu lagi. Oke. Ya, monggo Pak Dujo. Di sini panas, karena lampunya ada 3. Dino-dino tak lewati, kowe kawe ayam me ati, kawe semangat uripku, saben weruh cahyamu. Meski rembulan ra mampu nyinari wangi, nanging esemu sing bisa madani atiku. Laramu lan bahagiamu saiki wis dadi bagian uripku. Untuk sembuh kan tadi saksi, aku lan kowe awal mula dadi siji, bakal tak ubeke nganggo kesetiaan
Ya, terima kasih masih setia di Mirungganan ngobrol ngalor ngidul ono manfaate. Wah rame loh di studio ini ya. Yang pengen merapat ke sini silahkan merapat. Angkringan selalu hadir di sini. Oh ya sama Mas ada iklannya. Bapak kalau mau iklan di sini boleh kok Pak. Iya Borobudur iklan di sini boleh Mas. Kami menerima iklan pokoknya. Terima kasih. Ya baik, kalau mau nyetak kaos bisa di Markesut, kemudian belanja di Ana Pawon, terus apa lagi ya? Oh di Toko Ahmad, ya, terus apa lagi? Hantaran Nikah Widya's Collection, ya, gitu ya. Ada tanya-tanya boleh komentar lagi ya. Kita lanjut tentang homestay lagi. Saya suka banget ini, karena apa sih homestay itu menjanjikan sekali prospeknya bagus di kawasan, apalagi Borobudur ini sebuah kawasan destinasi wisata yang sekarang sedang dibangun-bangun banyak sekali homestay ya Pak ya. Iya, walaupun mega proyek homestay gitu ya. Karena Borobudur adalah destinasi super prioritas. Jadi banyak gitu. sekali dana-dana dari pemerintah yang digelontorkan di Borobudur. Wow. Nah, pertanyaannya kita siap enggak? Kan gitu. Ya. Makanya kita harus menyiapkan Iya. fasilitas SDM-nya juga Ya, gitu. siap dalam arti satu SDM, yang kedua yang kita jual. Iya. Kita mau jual apa? Kan gitu. Nggih, Tidak harus nggih. homestay. Kita punya kerajinan, punya apa yang bisa dipamerkan di tamu, bisa dijual. Tapi kalau kita nggak siap, yo harus disiap-siapkan. Harus disiap-siapkan. Nggak boleh mulai nggak dari siap ini. sekarang. Karena dari beberapa kementerian semua ngeruyuk Borobudur Mbak. Wow. Untuk kemajuan. PUPR ada, pariwisata ada. 5 kementerian. Wow. Ngeruyuk Borobudur itu. Wow. Apalagi kayak kemarin itu ya Pak ya. Ada mega proyek tentang pembangunan apa itu? Yang homestay dan yang lainnya koridor gitu ya. Ya koridor tampak depan sama semua Tampak depan itu sama ya. semua, iya. Depan juga. Salah satu pemerintah dalam menyiapkan akomodasi untuk tamu-tamu yang akan datang ke Borobudur. Gitu. Ya, pemerintah sudah memfasilitasi, tinggal kita bagaimana sebagai warga untuk mendukung agar Iya. program itu sukses besar Iya, gitu ya. mendukung dan menangkap Mbak. Oh iya, menangkap. Kita harus menangkap momen itu ya. Saya Iya, suka betul. kata-kata itu. Kita harus menangkap kesempatan karena kesempatan itu datang hanya sekali Hanya ya Pak ya. sekali, betul, Siapa iya. yang pandai memanfaatkan dia yang akan berhasil. Iya betul. Iya. Baik, ini saya ada suatu pertanyaan juga nih Pak. Apa sih moto hidup Bapak gitu? Agar kami dan sahabat NU itu juga dapat memperoleh kesuksesan seperti panjenengan gitu. Bisa sukses di dunia kerjanya, juga di masyarakatnya gitu loh Pak. Moto Kuncinya. hidup saya itu dari dulu bagaimana caranya orang di sekitar saya itu seneng karena ulah saya. Wow. Artinya apa yang bisa saya lakukan bermanfaat untuk orang banyak. Terutama ya deket-deket dulu aja lah. Dari Iya. keluarga saya, tetangga, saudara dan lain-lain. Salah satunya yaitu tadi saya gebrak-gebrak harus ayo homestay. Bahkan dulu itu ada yang nggak mau Mbak. Saya ulangi cerita homestay lagi. Iya. Ini rumah itu kosong karena dia punya rumah. Oke. Mas Mbok ini buat homestay aja. Mau gak? Oh. Gak nanti turu wong-wong ra bener gitu kan. Kayak hotel itu, oh enggak aku ngono. Homestay itu kita bisa selektif, bisa ada aturannya ditulis di situ bisa saat kita jualan. Sekarang buka dan banyak kamarnya sekarang. Wow, Nah itu iya. artinya kan saya senang lihat kayak gitu. Iya. gitu loh. Iya. Ya, bermanfaat untuk orang banyak. Moto hidup saya seperti itu aja Mbak. Wow, bagus sekali. Saya suka itu. Ya berarti bagaimana kita itu bisa bermanfaat bagi sekitarnya karena dengan begitu pahala kita akan mengalir. Iya, dan saya lebih Gitu ya? sering memikirkan orang lain, jarang memikirkan diri sendiri. Wow, ya jangan gitu tetap mikirin diri sendiri Pak. Biar kita yang mikir Tuhan Mbak. Kalau kita mikir orang, kita yang akan mikir Tuhan. Wah, bagus, saya suka pernyataan itu. Benar. Baik, saya mau baca komen lagi yang sudah masuk. Tambah lagi nih. Mana ini? Oh ada Pak dari Bandol Kunci. Nek kelebihan tamu bawa ke kita. Boleh. Tuh
Mbak Lulu juga mau bawa ke tempatnya Mbak Lulu. Iya, Pak? terutama kalau momen-momen liburan memang kita kurang. Biarpun di gitu. kampung homestay itu jumlah kamar itu sekarang sudah ada 156 kamar. Satu itu kampung. di Ngaran toh? Di Ngaran toh. Tapi kalau momen-momen liburan kita kurang ya, kita kadang kita lempar ke Bumi Segoro, ke Gopalan, kemudian ke mana? Juan. Ya tetangga-tetangga yang tetangga sekitarnya kita gitu. lempar, kita ke sana gitu. Oh gitu, wow. Terus yang jelas yang saya sudah punya kontak personnya pasti tak kasih. Gitu. Kalau nggak ada karena tamu butuh cepet toh, Mbak. Oh iya. Gitu. Terus kalau misalnya aplikasinya hanya dari website ya Pak, tidak? Website, tapi kalau untuk aplikasi yang booking.com, Traveloka dan lain-lain, itu saya minta mereka mengelola sendiri. Oh, jadi masing-masing Iya, mereka sendiri punya. karena pernah saya kelola dari 30 homestay, adminnya saya saja. Pusing saya, Mbak. Oh iya. Gak sempet tahu kadang, waduh gak tahu kalau ini ada tamu check-in. Karena saya belum tentu kan tiap hari harus ngecek ada yang terus gitu ya? Iya, karena saya juga punya pekerjaan lain. Akhirnya iya. saya seleksi ini yang ada anak-anak mudanya mana, tak ajari. Ini kamu pakai aplikasi ini, tak ajari. Cara nutup, cara buka, cara ganti harga dan lain sebagainya. Yang bisa tak lepas, yang bisa tak lepas, yang tetap gak bisa tak tutup. Oh, ya. Ada juga po? Ya ada, mau belajar. kalau yang gak punya anak muda Mbak. Karena kan ada yang homestay yang dikelola oleh orang sepuh. Jadi mereka akan dapat tamu yo saat kita kasih gitu aja. Tapi kalau yang mau buka di plafon traveloka.com mereka lebih laris. Oh iya. Jadi kuncinya harus menawarkan ke banyak situs, banyak aplikasi kayak gitu ya. Iya. Itu salah satu kuncinya banyak ya. plafon-plafon yang mau bekerja sama dengan kita kan kayak gitu. Bahkan booking.com itu dulu caranya wong Jawa nglegake datang ke kampung homestay, Mbak. Gitu. Wow. Jarang kan mereka datang kayak gitu. Mereka datang memberi pelatihan cara menggunakan aplikasi itu. Karena saya minta seperti itu. Saya mau tapi ini teman-teman dilatih aku. Karena mereka nggak bisa. Wow, keren. Hebat. Berarti tadi kalau misalnya bicara pengaruh juga mereka berpengaruh di dalam bidang teknologi juga masyarakatnya ya. Oh iya. Mau nggak mau harus. Kalau sekarang harus. Iya, mau nggak mau harus masuk ke teknologi kita. Kalau enggak yo lakunya cuman offline. Padahal sekarang orang banyak nyari apa-apa di online kan. Online iya, masalahnya nyari jalan aja udah pakai Google sekarang. Nggak tanya orang, kalau zaman dulu kita masih tanya orang, sekarang sih katanya kalau tanya-tanya malu-maluin. Udah tanya Google terus. Tapi ada juga yang malah jadi ke sawah gitu. Iya, tanya banyak Google. yang kesasar. Terutama kalau yang tamu-tamu yang ke homestay, ke Borobudur bukan ke homestay. Kalau dari arah Purworejo, mereka pasti dimasukkan di kampung kok Mbak. Kebanyakan tamu saya. Oh. Jadi enggak lewat jalan gede ini enggak. Oh enggak malah. Tapi dimasukkan di kampung-kampung. Terus setelah sampai di tempat saya, Pak saya tadi hampir enggak percaya loh. Kayak saya mikir ditipu karena kok saya dimasukkan kampung-kampung. Saya ya sesuai pikiran saya. Begini Pak, Google itu juga pengen mengeksplor wisata di pedesaan. Makanya jalurnya dimasukkan pedesaan. Cuman Bapak sayangnya malam, kalau pagi atau siang itu pemandangannya bagus. Di situ banyak kerajinan-kerajinan. Oh gitu ya, iya. Yang tadinya mau marah jadi gak jadi. Pinter dengan komunikasinya. Iya, itu salah satu catatannya. Kalau ada yang komplain, bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Iya. Tapi kalau kita malah Google mah kan. Gak bagus. Itu salah satu penyiapan SDM-nya juga ya. Iya. Sebagai nanti tuan rumah itu harus bagaimana cakap untuk berbicara. Betul, kayak gitu. Mbak. Iya, Bagus. Lanjut ya Pak ya. Yeah. Ini dari Adi Pramuning Tias, nyimak ngudi ngelmu. Yes, ngelmunya banyak sekali nih Pak hari ini Pak. Terima kasih. Ya, NU Tegalarum Borobudur bagian barat hadir. Sukses Kampung Borobudur untuk homestay-nya. Ya, terima kasih. Lanjut NU Tegalarum Borobudur lagi. Borobudur bagian barat, oh udah sama. Mbak Lulu lagi tanya, Pak Muslih mau tanya, apa suka duka yang dialami oleh Bapak dan tim selama mengelola kampung homestay Borobudur? Oh iya. Pasti ada suka dukanya. Saya cerita dukanya dulu. Karena iya. kalau yang enak itu kan belakangan. Iya. Yang manisnya tadi sudah ada sebagian ya. Ya kita
cerita duka Saya cita. sendiri Iya, kalau iya. makan tuh yang pahit dulu tak makan, yang manis belakangan. Endingnya sebagai enak, obat. iya. Jadi Husnul khotimah lah kadang-kadang ya. dukanya itu dari awal saya mau membentuk kampung homestay itu Nggih. sudah ada yang tidak senang. Oh. Pasti nanti kalau dibuat ini yang ada cuma tarian. Ya pasti ada kayak ya yang tarian kayak gitu uang, ya. tarian uang gitu kan. Oke, ada yang sampaikan ke saya, oh, ya enggak apa-apa, makasih yang ini. Terus ada juga yang tadinya sudah deal tak pakai homestay-nya, tamu sudah oke, pas hari hanya tamunya di homestay-nya dijual ke orang lain. Oh, Bingung ya kan Allah, saya? ya, oke ya. Ya Ayo, Allah. untung stoknya banyak, untung Oke, jadi untungnya ada bisa yang dilempar lainnya. di tempat lain gitu. Oke. Nah, cerita yang tadinya nggak mau itu tetap datang nih. Saya senangnya dia tetap datang. Waktu saya undang saya mau bikin paguyuban itu kan sudah gitu. Tapi alhamdulillahnya dia datang. Oh berarti tetap menghormati saya kan gitu. Dan tak jelaskan justru yang saya tekankan di situ, saya tidak akan menarik kontribusi dalam bentuk apapun kalau saya belum memberi tamu atau berkontribusi pada kampung homestay. Dan kampung homestay ini saya berkeinginan tidak hanya bermanfaat untuk pemilik homestay, tapi juga untuk warga yang tidak punya homestay. Dan itu saya buktikan, saya nggak narik pungutan sebelum saya memberi tamu itu. Sampai launching saya nggak narik pungutan, tapi mereka bingung sendiri akhirnya. Keren ya, keren. Oh. Nah sekarang kampung homestay itu salah satu yang kelebihannya itu pemilik homestay itu sengaja tidak memberi breakfast kepada tamu. Harga satu rumah 500.000 itu nggak ada breakfast. Kenapa? Terus dan nggak boleh bikin breakfast. Oh. Jadi kalau tamu minta, saya kalau mau sarapan gimana? Bisa Pak pesen. Per orangnya dari 12.500 sampai 15.000. Nanti sama pemilik homestay saya minta dipesankan di tetangganya. Yang nggak punya homestay. Iya, Gitu. bagi rezeki lah Ya, intinya ya. Oh, memang iya, seperti iya. itu. Kemudian kan banyak tamu yang pengen ondelan pagi-pagi Nggih. sewa sepeda. Jangan yang punya homestay menyewakan. Ambil yang nggak punya homestay tapi punya sepeda diambil disewakan. Wow, pemikirannya jauh Seperti sekali. itu, Mbak. Kagum saya. Biar kecemburuan sosial tidak terlalu jauh, Mbak. Injih, injih. Kan. Ya pasti karena ada sesuatu pasti ada konflik lah. Iya, Ya, iya. kayak gitu. jadi- Untuk meminimalisir konflik. Ah, Wah, bagus betul, sekali. Mbak. Saya Kalau- makin kagum loh sama Iya. beliau. Iya, wow. Keren. Saya bacakan lagi lanjutnya ya. Gitu ya Mbak Ruru ya. Dari Bakoh Kukoh. Tanya ini Mbak. Regulasi bagi tamu yang mau menginap seperti apa? Jadi regulasi di kampung homestay itu sebenarnya kan kita urutkan. Misalnya homestay A, B, C, D. Injih. Homestay A sudah dapat, berarti besok kalau ada tamu homestay B. Dan seterusnya. Itu ada pengelolanya sendiri itu. Ya kita. Wow. Ya. Nah dari itu tapi ada tapinya. Injih. Misalnya ini jatahnya homestay B. Injih. Kita tawarkan ke tamu foto dan fasilitas. Injih. Tamu nggak mau. Ya nggak bisa dong kita paksakan harus nginep Harus di di tempat homestay itu. B. Oh, Ya oke. kita tawarkan di bawahnya terus begitu. Sampai tamu itu mau. Gitu. Terus kalau yang tamu itu yang booking melalui istilahnya paguyuban itu kena pungutan 10% dari sewa homestay tersebut. Itu untuk kas paguyuban. Gitu. Tapi kalau tamu itu on the spot datang sendiri ke homestay, kita nggak ngambil apa-apa paguyuban. Silahkan gitu. Ya. Karena kadang tamu datang dibawa ojek, dibawa temennya, kan mereka harus ngasih yang ngasih ke bawa. ojeknya itu. Masa paguyuban harus narik lagi kan nggak lucu. Iya. Oh ya. Tetap asas keadilan itu selalu Iya. ada nggih. Iya. Nggih. Terima kasih kepada Mas Bakoh tadi yang tanya, itu iya, teman iya. saya. Oh gitu. Coba ya. Wow. Keren. Oh gitu ya. Jadi tetap intinya itu keramahan itu selalu dihadirkan, kekeluargaan selalu dihadirkan Ya. dalam pengelolaan paguyuban itu ya. Ya, satu itu ya, pengelolaan paguyuban dan pelayanan tamu. Keramahan, kekeluargaan. Jadi kadang kalau ada tamu keluar dari rumah terus tengok itu sebelum mereka tanya kita tanya dulu. Oh iya, tanggap. Cari apa Bu? Apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi mereka itu benar-benar merasa diorangkan gitu loh. Di rumah ini
saya sering menggambarkan ke teman-teman saat ada tamu, tamu itu bos kamu dan kita ada pelayannya. Kita gitu kan Mbak. Jadi kita benar-benar melayani tamu dengan sebaik mungkin. Karena dengan kesan yang baik tamu nginap di homestay kita, dia akan cerita ke saudara-saudara dan keluarganya. Dan itu marketing gratis. Yes. Iya. Otomatis mereka akan merekomendasikan kampung homestay kita itu. Iya, bagus. Reviewnya juga pasti akan, siapa tahu itu ternyata yang nginep itu seorang blogger kayak gitu, jadi nulis di blognya gitu ya. Iya Mbak, saya pernah kedatangan blogger ada juga. dari Klaten, namanya Mas Hanif. Okay. Saya nggak tahu kalau dia seorang blogger gitu. Tahu-tahu setelah dia upload, dia calling saya, Pak Musri tak upload gitu. Oh ternyata kamu blogger ya, terima kasih Pak Musri dan seterusnya. Akhirnya dia rekomendasi ke teman-temannya, kalau aku Borobudur hubungi Pak Musli. Gitu. Oh iya, memang salah satunya seperti itu. Jadi kehati-hatian itu juga perlu ya. Iya, sangat perlu. Sangat perlu. Jadi intinya dalam membangun homestay itu kita harus menyiapkan SDM-nya, fasilitasnya yang akan dijual di situ apa, yang akan fasilitasnya yang ditawarkan ke pengunjung yang datang itu apa saja, itu harus disiapkan semuanya agar sukses gitu ya. Betul sekali. Ya, jadi yang pengen buat homestay gitu, yang pengen bangun homestay, apalagi di Kabupaten Magelang ini kan sekarang banyak sekali destinasi wisata ya Pak, ikut-ikut juga gitu ya. Udah mulai terkenal juga loh, tingkat nasional juga gitu. Mungkin mereka juga akan belajar dari panjenengan membuat kampung homestay. Boleh. Ya, jadi bisa hubungi beliau atau datang ke kampung homestay yang beralamat di Ngaran 2 Borobudur, bisa dicari ya, atau buka di websitenya tadi ya, Kampung Homestay Borobudur. Ada kontak personnya juga sudah lengkap. Oh iya, terakhir ini Pak, pesan-pesan untuk sahabat NU Borobudur Pak, atau nasihatnya Bapak untuk lakukan yang terbaik homestay dan bermanfaat untuk orang banyak, itu aja. Oh ya wis. Ya, lakukan yang terbaik dan yang bermanfaat untuk orang banyak ya. Tak terasa sudah malam, terima kasih ya sudah hadir di Mirunggana dan nyimak terus kita dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali Mbak Yus, terima kasih telah diberi waktu saya untuk bercerita di sini. Ngobrol ngalor ngidul. Iya, tapi ada manfaatnya ada manfaatnya. Manfaati banget. Semoga sukses selalu untuk NU Borobudur. Ya, terima kasih Pak. Ya, semoga jenengan tidak kecewa dengan kami. Oh tidak, saya tidak pernah kecewa dengan orang lain. Saya selalu senang. Ya, sampai jumpa lagi di Mirungganan selanjutnya. Salam kemandirian dan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.